Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karya kebangkitan, kematian, dan kelahiran Yesus di muka bumi ini adalah sebuah karya penyelamatan secara universal kepada seluruh umat manusia, di mana Dia hadir, Dia datang, memberikan satu jaminan kehidupan kekal, kehidupan abadi bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, tanpa terkecuali. Siapapun dia, bahkan manusia yang sudah melakukan dosa sekalipun, ketika dia percaya kepada Yesus, maka dia akan menerima kehidupan abadi, yaitu di dalam kerajaan sorga. Tetapi melalui renungan firman Tuhan ini, di mana mengingatkan kembali kepada saya dan saudara bahwa sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah, firman Tuhan berkata-kata, apakah boleh kita bertekun lagi dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia Allah itu dalam kehidupan saya dan saudara? Sekali-kali tidak, kata kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup lagi di dalam dosa tersebut? Atau tidak tahukah saya dan saudara bahwa kita semua telah dibaptis melalui kematian Yesus? Dalam kematian Yesus dan kita telah mati, dan melalui kebangkitan Yesus, kita pun juga telah dibangkitkan dari yang tadinya kita adalah orang-orang yang harus dihukum, tapi kita mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, mendapatkan kehidupan kekal yang telah disiapkan oleh Allah. Kita telah ikut bersama-sama dikuburkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya kita dihidupkan kembali, dan kita mendapatkan gelar sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini melalui renungan pagi ini, di mana firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saya katakan, sudah sangat cukup jelas bagi saya dan saudara untuk kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik. Firman Tuhan berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak lagi berkuasa atas kehidupannya. Maka demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, dan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kata firman Tuhan, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu perhatikan baik apa pesan firman Tuhan. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sangat jelas sekali pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ingat bahwa kita sudah mati oleh karena dosa kita, dan oleh kematian Yesus kita dihidupkan kembali di dalam kebenaran, di dalam pengorbanannya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di sini, jangan biarkan dosa berkuasa lagi atas kehidupan kita yang fana ini, dan jangan biarkan kita dikuasai lagi oleh iblis, tetapi mari serahkan kehidupan saya dan saudara ke dalam tangan Tuhan. Jangan serahkan anggota-anggota tubuh kita lagi kepada dosa, kata firman Tuhan, tetapi mari serahkan hidup kita kepada Allah. Serahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Kita yang sudah mati dan dihidupkan kembali bersama-sama dengan Yesus Kristus, kita mau hidup juga untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat firman Tuhan yang lain, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita beri hidup kita untuk Tuhan. Kita beri hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita untuk mengagungkan Tuhan. Ingat bahwa Dia sudah mati bagi saya dan saudara. Melalui salib Kristus, kita yang sudah mati dan dihidupkan, kita serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, ini menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih melalui pengorbanan-Mu, melalui Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Dia sudah mati dan Dia hidup kembali. Dia memberikan kemenangan. Dia memberikan kehidupan baru bagi kami. Karya salib-Mu memerdekakan kami dari dosa. Melalui salib-Mu kami dihidupkan kembali. Melalui salib-Mu kami mendapatkan kehidupan kekal abadi bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau belajar untuk merendahkan diri dan melakukan setiap kehendak-kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala pelanggaran kami, segala dosa kami, dan bawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini. Berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu. Mereka mendengarkan renungan pagi ini. Berkati mereka dengan kekuatan iman yang teguh daripada-Mu. Agar mereka, kami semua yang telah dimerdekakan dari dosa, kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami terima setiap berkat yang baru pada saat pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hanya karena